Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman baik-baik semua. Kita akan meneruskan video yang kemarin yang bahasa Indonesia. Itu ada beberapa soal yang sudah dibahas ya, baru 5 soal ya. Target kita 25 dan hari ini kita selesaikan 25 itu. Seperti apa soal-soalnya yang sudah saya susun untuk adik-adik semuanya, langsung ke videonya ini. Cekidot. Reni adalah anak yang rajin, tapi adalah anak yang malas. Baik teman-teman, dari soal ini kan ada dua kalimat nih. Dua kalimat dengan subjek yang berbeda. Subjek pertama, kalimat pertama adalah Rani, kalimat kedua adalah Tati. Nah, kalimat penghubung. Nah, penghubung kemarin kita sudah penghubung atau konjungsi ada 4 ya. Yang tepat untuk dua kalimat di atas adalah, maksudnya untuk kalimat yang ini nih teman-teman. Nah, yang saya coret ini. Tapi kalimatnya itu harusnya berada di sini kata penghubungnya itu ya. Oke. Meskipun, bukan ya. Dan, sedangkan atau sehingga. Mana yang lebih tepat? Mana? Yang dan. Kenapa? Karena contoh kalimat ini adalah kalimat setara. Maka yang lebih tepat adalah dan. Oke, lanjut. Nomor 7. Oke, nomor 7 ada bacaan paragraf. Nah, sebelum teman-teman menjawab nih, triknya adalah teman-teman baca dulu kalimat tanyanya. Kalimat tanya. Kita coba baca kalimat tanyanya. Sifat yang dimiliki oleh Iwan adalah, nah, baru kita baca. Maka fokus kita si Iwan. Karena kalimat tanyanya merujuk ke Iwan. Reza tidak suka bermain dengan Iwan. Iwan selalu nakal. Berarti sudah tahu nih. Berarti sikapnya apa nih? Ya, ada di sini. Ya, berarti sikapnya langsung nakal. Jadi kalau ada bacaan nih teman-teman, ada paragraf, kemudian ada kalimat tanya, teman-teman baca dulu tuh kalimat tanyanya. Setelah itu fokusnya ke apa? Baru kita baca ke paragrafnya biar mengefisienkan waktu. Oke? Lanjut soal nomor 8. Jadi cepat gitu ya kerjaannya. Nah, sama nih ya. Sama, jadi saya baca dulu nih kalimat tanyanya. Mengapa Reza tidak disukai bermain dengan Iwan? Berarti fokus kita ke Reza. Fokus kita ke Reza. Oke, Reza tidak suka bermain dengan Iwan. Iwan selalu nakal kepadanya. Pernah Reza didorong ketika naik sepeda sehingga jatuh ke selokan. Cukup. Berarti kelakuan Reza itu ini. Ini yang saya coret ini ya. Yang saya coret ini. Oke. Mana tadi? Oh, ini. Lalu Iwan malah menertawakannya. Bukannya ditolong, malah ditertawakan ini. Ini sering terjadi nih teman-teman. Badannya kotor penuh air keruh. Reza sekarang tidak mau bermain lagi dengan Iwan. Ia tidak ingin didorong ke selokan lagi. Berarti kenapa Iwan kenapa Reza tidak mau main dengan Iwan? Karena tidak ingin didorong ke selokan lagi. Ini berarti jawabannya karena Iwan suka mengambil sepeda. Salah ya. Nomor yang A salah. Karena Reza takut ditertawain juga salah. Karena Reza pernah jatuh ke selokan gara-gara Iwan. Karena Iwan pernah menceburkan sepeda ke selokan. Karena pernah mencaburkan. Yang benar adalah karena Reza pernah jatuh ke selokan gara-gara Iwan. Jadi ini ya, mencaburkan oke. Yang benar C. Oke ya, paham ya? Oke, nomor selanjutnya. Pesan yang disampaikan dalam cerita di atas adalah, ini kalimat yang tadi nih teman-teman. Kalimat yang saya baca sebelumnya nih, paragrafnya. Jadi intinya saat bermain tidak boleh bersepedaan. Oh, bukan ini ya, jawabannya bukan ini. Saat bermain tidak boleh nakal. Ya, ini dia jawabannya. Bermain dengan orang dewasa saja salah, berarti jangan bermain di dekat selokan. Yang benar adalah B. Yang udah kita baca tadi teman-teman. Nomor 10. Arti kata menendang dalam kamus dapat dicari pada entry kata menendang. Oke, menendang ini lebih tepatnya tendang ya, tendang. Lebih tepatnya tendang. Kalau kita rendang itu sayur nih. Kalau nendang imbuhan masih ada imbuhan ne ya. Kalau
mendang itu masih men. Jadi lebih tepat adalah tendang. Ini kata murninya, kata aslinya. Oke, lanjut. Di tempatku terdapat banyak bunga dan pohon. Banyak orang datang untuk berkreasi maupun berolahraga. Tempatku sangat sejuk dan indah. Setiap hari aku dikunjungi banyak orang. Aku adalah... Oke, teman-teman, di sini nih. Ini contoh paragraf deskriptif. Jadi paragraf deskriptif ini adalah paragraf yang menggambarkan bisa lingkungan, bisa benda mati atau objek tertentu lah. Jadi pertanyaannya adalah siapakah yang digambarkan dalam kalimat paragraf ini. Kita bahas satu-satu. Si sungai banyak bunga? Enggak ya. Di sungai itu banyak ikan. Jadi salah ya. Perpustakaan, masa perpustakaan punya pohon? Kan enggak mungkin ya, dalam perpustakaan ada pohon. Nah, kurang tepat ya, kurang tepat. Halaman sekolah mungkin ada bunga, mungkin ada pohon. Tapi kalau di sekolahan itu harusnya menuntut ilmu, teman-teman. Bukan malah berkreasi. Jadi juga salah halaman sekolah ini. Maka yang benar adalah taman. Ya, banyak orang berkreasi, banyak bunga, banyak pohon. Ya memang seperti itu taman. Lanjut ke 12. Tempat untuk mencari dan membaca banyak buku. Berarti membaca dan banyak buku. Kalau laboratorium tempat apa, teman-teman? Ya, untuk penelitian, eksperimen gitu ya. Kalau koperasi bukan ya. Yang benar perpustakaan. Kenapa tidak toko buku? Toko buku itu tempat jual beli, bukan untuk tempat mencari dan membaca. Oke, lanjut. Apa ini? Wah, aduh, agak hang ini, Oh ya, udah. Pembubuhan tanda koma pada kalimat langsung yang benar adalah, jadi kalau kalimat langsung itu memang ciri-cirinya ada tanda petik nih, seperti ini nih yang saya lingkari ini ya. Ya, semuanya rata-rata harus ada tanda petik ya. Selamat pagi, Bu, kata Ardi. Selamat, koma pagi, Bu, kata Ardi. Selamat pagi, Bu, kata Ardi. Selamat pagi, Bu, kata Ardi. Yang benar biasanya itu ada penggalan. Nah, penggalannya itu biasanya di ini, teman-teman, apa ya? Setelah mengucapkan salam, bisa assalamualaikum. Selamat sore, berarti baru koma. Nah, berarti yang benar adalah A ya, penggalan yang tepatnya komanya di sini. Kalau yang ini salahnya komanya di sini nih. Ini salah. Ini tidak ada koma juga salah. Ini banyak salahnya nih, komanya di sini, ini di sini, jadi salah. Oke, yang benar adalah si A. Lanjut nomor 14. Kemacetan kendaraan di jalan raya dapat menyebabkan polusi. Nah, siapa yang pernah tahu polusi? Arti polusi adalah apa itu? Polusi ditilang polisi? Bukan ya, bukan itu. Salah berarti. Jadi polusi ini sebenarnya terjadi karena pencemaran udara. Contoh, ada satu perusahaan, apa itu terserah, itu membuang limbah di udara sehingga udara yang kita hirup seharusnya segar jadi tidak segar. Nah, ini adalah pencemaran udara. Jadi polusi itu ya pencemaran udara. Jadi yang lebih tepat adalah B. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, B. Kalimat yang berhubungan dengan satu kejadian atau peristiwa. Jadi kalau yang namanya peristiwa ini, teman-teman, jarang terjadi ya. Kalau seandainya saya makan, termasuk kejadian, tapi bukan peristiwa, teman-teman. Peristiwa kalau kamu makan kan tiap hari makan gitu ya. Jadi tidak termasuk peristiwa yang wah gitu. Nah, maksudnya adalah peristiwa yang jarang terjadi. Siapa yang memasak makanan seenak ini? Ini bukan kejadian ya. Ini lebih tepatnya adalah kalimat tanya. Kenapa? Karena di sini ada tanda tanya nih. Ya, itu keliru. Yang A berarti salah. Yang B, sebelum tidur sebaiknya menggosok gigi dahulu. Ini lebih tepatnya kalimat perintah. Tidak salah. Yang C, gempa berkekuatan 3 skala Richter mengguncangkan Australia. Nah, ini benar nih, teman-teman.
karena tidak sepenuhnya gempa itu terjadi terus ya. Jadi ini memang peristiwa jarang terjadi kan. Oke teman-teman, selanjutnya nomor 15. Kita perbesar dulu ya. Tadi ada kesalahan teknis tapi tidak apa-apa, kita lanjut. Kalimat yang tidak berhubungan, kita persiapan dulu. Kalimat yang tidak berhubungan dengan suatu kejadian atau peristiwa itu teman-teman adalah suatu yang jarang terjadi dan fenomena. Contohnya kalau kita makan itu bukan termasuk kejadian atau peristiwa karena kita juga sering makan gitu. Jadi sesuatu yang jarang kita temui. Oke, siapa yang memasak makanan seenak ini? Ini bukan peristiwa ya, ini lebih tepatnya kalimat tanya. Jadi kalau kita nanya kan kita sudah sering nanya ini, jadi bukan. Sebelum tidur sebaiknya menggosok gigi. Ini lebih tepatnya kalimat perintah. Ini juga bukan. Gempa berkekuatan 3 skala Richter mengguncang Australia. Nah, lebih tepatnya si C. Karena tidak setiap hari terjadi gempa, teman-teman. Kalau setiap hari terjadi gempa, gimana dunia ini bisa hancur? Oke, berarti jawabannya C ya. Oke, lanjut next soal berikutnya. Penggunaan tanda baca yang tepat adalah pada kalimat. Nah, tanda baca yang tepat itu untuk kata kalimat langsung itu biasanya tanda petik dulu ya, tanda petik. Nah, kemudian baru kata nindi itu tidak ada tanda petiknya. Oke, kita coba si A. Kata nindi salah ya, tanda petik tidak harus di sini, melainkan harusnya di sini nih. Ya, harusnya di sini sampai sini nih, sampai Indonesia. Ini salah, yang A ini salah. Yang B, hari ini kita ulangan bahasa Indonesia, kata nindi. Nah, ini betul teman-teman, si B. Kalau yang si C ini salahnya di sini. Ada tanda koma, salah. Kalau si D, hari ini ulangan, tanda petiknya si ini, si nindinya. Ini juga salah, maka jawabannya si B. Oke. Teman-teman jangan lupa subscribe 1 2 3 subscribe. Lanjut soal berikutnya. Kemacetan kendaraan di jalan raya penyebabnya polusi. Apa arti polusi? Jadi teman-teman, polusi ini terjadi karena yang seharusnya udara yang kita hirup itu bagus, namun tercemar. Contohnya ada suatu pabrik, dia membuang limbahnya ke udara. Jadi kan yang seharusnya udara tadi itu jernih, kita hirup sehat, malah tidak sehat. Nah, itu salah satu polusi. Jadi polusi itu lebih tepatnya adalah pencemaran udara. Jadi ditilang polisi salah ya. Pencemaran udara yang B. Kesibukan di jalan raya juga salah. Kesehatan udara juga salah. Yang benar sih B. Oke, lanjut. Disebut apakah ide utama dari sebuah paragraf? Oke, ide utama. Ide utama, gagasan utama itu, gagasan pokok itu semuanya sama, teman-teman. Jadi ide utama itu biasanya di awal paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Kalau di akhir paragraf disebut dengan paragraf deduktif, ya. Kalau yang disebut apa? Ide utama itu biasanya gagasan pokok atau pikiran pokok lebih tepatnya. Kata salah ya, salah. Kata itu bukan kalimat, itu terdiri dari beberapa kata, itu kalimat. Yang benar pikiran pokok. Yang tanda baca juga salah, teman-teman. Yang C. Oke, lanjut soal nomor 19. Untuk julukan untuk orang yang senang membaca buku. Nah, ada teman-teman di rumah yang senang membaca buku? Mantap ya, mantap. Kutu loncat berarti suka meloncat. Yang benar kutu buku ya, kutu loncat bilangnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Mereka sedang berunjuk rasa karena tempatnya berdagangnya digusur. Ini alasan nih kenapa digusur ini ya. Jadi ini kalimat alasan untuk kalimat di sini yang unjuk rasa ini. Jadi kenapa mereka berunjuk rasa? Karena digusur. Kalimat tanya, yang ditanya adalah kalimat tanya. Di mana mereka berunjuk rasa? Ini menunjukkan tempat, salah ya. Mengapa mereka berunjuk rasa? Ya, yang B. Mengapa? Karena tempat berdagangnya digusur. Kapan? Itu juga salah. Apa juga salah.
Lanjut soal 21. Tempat yang disediakan untuk pejalan kaki. Nah, biasanya di kota-kota besar ada ini teman-teman. Di Jakarta, Bandung, Malang. Kalau di Pontianak ada, di Kendawangan tidak ada. Di Kendawangan tidak ada. Jadi jangan pesimis ya. Peringatan nih sampai. Yang benar adalah trotoar. Kalau zebra cross itu apa teman-teman? Tempat penyeberangan. Kalau halte tempat menunggu bis. Kalau terminal pemberhentian bis. Lanjut. Tempat pemberhentian bus adalah bandara, itu pesawat. Yang benar stasiun ya, stasiun. Nah, bandara halte itu tempat itu aja memberhentikan, bukan berhenti bis ya. Pinggir jalan juga salah, berarti jawabannya stasiun. Lanjut. Gagasan pokok. Gagasan pokok tadi yang saya bahas di mana teman-teman? Di awal paragraf atau di akhir. Sekarang kita baca awal dulu. Tadi malam tanteku melahirkan di rumah sakit. Ya, ini saya coret nih. Berarti saya baca, aku menjenguk tante di rumah sakit, salah ya. Tidak merujuk pada kalimat yang pertama ini. Tidak ada kaitannya dengan kalimat yang saya kotakin ini. Ya. Terdengar suara bayi tangisan, salah. Biarpun ada bacaannya ini terdengar, ini ada, cuma itu bukan jawabannya. Tanteku telah melahirkan dengan selamat, salah. Yang benar tanteku melahirkan di rumah sakit, ini yang benar. Berarti jawabannya D. Kenapa? Karena sesuai dengan kalimat yang pertama. Paham ya? Sederhana ya. Lanjut soal berikutnya. Tukang besi itu sedang mengelas besi. Mengelas. Arti kata mengelas adalah menyambung. Benar. Sumber yang bisa digunakan untuk menemukan adalah koran. Salah. Koran itu tempat berita. Kamus. Benar. Daftar isi salah. Kata urutan juga salah. Lanjut. Oh, habis ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya Habib Qasim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan soal IPA dan matematika di channel saya. Jadi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like, yang belum share silakan share. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.